Pada sudah sekian tahun, lebih kurang 39 tahun yang lalu, saya sewaktu bertugas di daerah Kota Madya Parangpanjang pernah menulis yaitu asal-usul Minangkabau. Beberapa hari lampau saya bongkar-bongkar catatan kisah-kisah yang sering saya menulis. Waktu dulu saya sering menulis di koran Semangat, yaitu Bapak Effendi Kusnar, Bapak Sukma Jaya, dan Singalang teman saya Ramli Karlen, dan kalau di Haluan dengan Bapak Wahidin Datuk Tuwo. Kalau dengan Canang, kakak saya, teman saya yaitu Bapak Huda Anwar Tahar. Inilah cerita asal-usul Minangkabau. Dari sekian banyak yang saya tulis, hanya berapa buah saja yang ketemu. Dan mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi yang muda-muda dan juga sebagai referensi atau sebagai katakanlah sebagai penambah bacaan bagi yang muda-muda. Ini asal-usul Minangkabau. Saya terbit Canang nomor 19 tahun 1986. Nah, ini Canang. Ini kuburan rajo-rajo di Makom Tanah Datar. Yang ini sambungannya, yaitu dengan judulnya Asal-usul Minangkabau, sambungan minggu lalu, Kampung Penuh Huru-Hara, yaitu Canang nomor 12 strip tahun 1986. Dan ini selanjutnya sambungan minggu yang lalu, Asal-usul Minangkabau, nan bayak dipakai, nan buruk dibuang, yaitu Canang nomor 13 tahun 1986. Dan terbitan selanjutnya tidak ketemu karena mungkin kekilapan atau kelupaan kami, mungkin sudah dimakan rayap atau terbuang, sudah makan sampah mungkin. Ya belum begitu, catatan kami masih ada, yaitu waktu saya menjadi PNS bertugas di Parangpanjang. Saya menulis tahun 1986. Ini ceritanya. Ini Kampung Penuh Huru-Hara. Ini nan baik dipakai, nan buruk dibuang. Selama tugas di Parangpanjang, saya sering membuat siaran pedesaan di Radio LM Bahana dan Dian Derata. Dan pada tahun 1990-an saya berpindah ke Padang, asal-usul mendirikan karyawan pertama Balai Riset Standarisasi Industri Padang. Kalau sekarang BPSJI Padang. Dan di Padang saya sering mengisi siaran pedesaan di daerah di Padang. Baiklah, ini untuk lebih konkretnya, kami masih di kantor PWRI karena saya salah seorang pengurus PWRI Kota Padang dan juga Ketua PWRI Padang Selatan. Baik, ini kata pengantar yang saya kirimkan kepada Canang. Nah, ini saya bacakan. Parangpanjang, 7 Oktober tahun 1986. Kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Redaksi Mingguan Canang, Jalan Damar nomor 73 Padang, di Padang. Dengan hormat, saya yang bertangan di bawah ini, nama Marjali BE, sarjana hukumnya belum waktu itu, masih bertitel sarjana muda teknik, pekerjaan karyawan kantor,
Departemen Penelusuran Kodia Perang Panjang, nomor KTP 351.017.1.1905, alamat Desa Baru nomor 22 Perang Panjang. Waktu itu saya menempati rumah kantor. Dengan ini memohon pada Bapak untuk dapat kiranya memuat artikel dalam kurung terlampir saya pada mingguan canang yang Bapak pimpin. Demikianlah permohonan saya, dan atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih banyak. Hormat saya Marjali BA.SA. Itu sekarang, kalau dulunya Marjali BA. Baik, ini pengantar. Ini kalimat, ini masih aslinya, ya, asal usul Minangkabau oleh Marjali BA. Ini yang aslinya. Baik, untuk selanjutnya saya akan coba terus. Tangan Pak Ismail, Pak. Sebetulnya cerita ini sudah lama, sudah lebih kurang 39 tahun saya bongkar-bongkar, ketemulah cerita lama. Itu cerita lama, saya pernah menulis di koran Canang, itu masalah Minangkabau. Saya bacakan. Baik, asal usul Minangkabau oleh Marjali BE. Di balah-balah di Patigo, Sirawi pambalah rotan, luak nan dibagi tigo, nan ampe tabang ke langit, nan ampe tinggal di dunia. Nan ampe tabang ke langit, aso bulan dua mentari, tigo timur ampe selatan, nan ampe tinggal di dunia, rumah kadang lumbuang bapiriang atau kurang bapiriang, sawah kadang banda buatan. Minangkabau itu adalah nama suatu kerajaan masa dahulunya di Sumatera Barat ini. Tentang asal-usul nama ini adalah banyak orang berpendapat, setengahnya memberi keterangan bahasa nama itu asalnya dari Minangkabau atau Minangkabau. Sebab masa dahulunya Raja Jawa hendak menaklukkan kerajaan Minangkabau ini, karena tiada tentu siapa yang kalah dan siapa yang menang, dia kalah kemupakatan para ulama. Pada waktu itu diputuskanlah bahasa diadakanlah suatu kerbau untuk dipertandingkan. Disiapkanlah suatu kerbau dari orang Niniak Mamak di Minangkabau. Siapa kerbau yang menang, kerajaan itulah menang. Maksudnya diadakan pertandingan kerbau antara orang Niniak Mamak orang Minang yang datang lawannya dari daerah seberang laut. Rupanya kerbau Raja Minang yang menang, karena itulah semenjak itu kerajaan ini bernama Minangkabau. Itu prediksi menurut yang saya baca dan menurut pada orang tua-tua dulu. Tapi walaupun begitu, sekarang banyak prediksi lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa is?